Baik tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Kepada yang terhormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan khairal anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Wa qala aidan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Shadaqal adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadratul mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat yang selalu kita hormati dan selalu kita doakan, para guru-guru kita, para kiai kita, pimpinan-pimpinan kita hadir bersama kita dengan doanya dan dengan izinnya mengambil tanggal 7 November sebagai saat di mana Universitas Darun Najah di launching. Beliau yang terhormat Profesor Dr. Honus Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang sedang melaksanakan tugas kenegaraan di Mesir. Kita doakan agar beliau selalu dijaga oleh Allah, sehat walafiat. Yang kedua, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia yang nggak perlu disebut nomornya karena memang beliau sangat layak untuk lebih dari itu pun juga beliau sangat layak. Tentu yang juga kita hormati guru kita yang selalu menyertai kita, beliau Ayahanda Kiai Haji Syekh Hasan Abdullah Sahal Esi, guru kita, pimpinan kita di Gontor dan juga di Darun Najah. Juga tentu adalah guru kita yang selalu menyertai kita di Pondok Pesantren Darun Najah dan di Universitas Islam di Universitas Darun Najah. Bersama kita Bapak Kiai Haji Jamil Abdul Jalal, Ketua Dewan Nadir. Juga Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Sofwan Manaf MSc, juga Bapak Kiai Haji Hadianto Arif SH MBS, juga Bapak Kiai Haji Dr. Hasan Derajat, Rektor Universitas Darun Najah. Tentu juga bersama kita Daifuna Al-Fadil, Habibuna wa Muallimuna wa Musa'iduna Daiman, Ustaz Al-Had Kiai Kurukum Kiai Kaman, yani Ustaz Syekh Dr. Hasan bin Abdul Man'im Al-Aufi, Naib Rais Jami' Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Kada ma'ahu akhun al-fadil Ustaz Dr. Ibrahim As-Sa'idi, Amid Syu'un Al-Khirijin wa Ta'awun Adwali, hafizakumullah wa jazakumullah ala tasrifikum bihudurikum huna. Juga tentu kepada seluruh pimpinan dan Dewan Nadir dari Pondok Darun Najah. Bersama kita ada Profesor Dr. anggota-anggota Badan Wakaf dan juga Dewan Nadir yang semuanya saya hormati, dan tadi yang sudah menyampaikan prasarannya Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Tatato VMAG, Presiden Pengasuh Pesantren Indonesia,
para pimpinan pondok pesantren yang semuanya saya hormati, para narasumber yang semuanya saya hormati, para keluarga besar Miftah Darun Najah yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semuanya mendapatkan karunia Allah yang luar biasa. Beliau Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin memilihkan tanggal 7 November sebagai hari dilaunchingkannya Universitas Darun Najah. Pemilihan yang sesungguhnya sangat-sangat mensejarah dan sangat tepat. Karena pada tanggal 7 November tahun 45 yang lalu, di Indonesia menghadirkan sebuah konferensi Kongres Umat Islam yang pertama di Yogyakarta. Menghadirkan dua keputusan yang sangat-sangat penting. Yang pertama adalah mendukung fatwa dan resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disampaikan pada tanggal 22 Oktober tahun 45 yang menegaskan tentang posisi umat Islam yang wajib ain memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda. Dan umat Islam di Yogyakarta yang berkumpul, yang kalau perkumpulan di Surabaya tanggal 22 Oktober itu adalah disampaikan dan dihadiri oleh para tokoh dan para kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama di Jawa dan di Madura. Maka pada tanggal 7 dan 8 November tahun 1945 dari Surabaya bertemulah umat Islam di Yogyakarta. Bukan hanya NU saja, NU, Muhammadiyah, PUI, Persis, seluruh ormas Islam dan seluruh partai Islam semuanya berkumpul di Yogyakarta dan mendukung fatwa jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan keputusan yang kedua adalah untuk mendirikan satu partai Islam, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi ini adalah tanggal yang sangat bersejarah, yang sesungguhnya dia adalah bagian dari rangkaian sejarah. Tanggal 22 Oktober, fatwa jihad dan resolusi jihad dari Surabaya untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Pada tanggal 28 Oktober tahun 28, para pemuda, di dalamnya ada pemuda Islam, di dalamnya ada Jong Islam Inten-Bon, seperti anak-anak kita yang bersekolah di pesantren-pesantren dan atau yang nanti akan menjadi mahasiswa di Darun Najah, dan para guru dan para ustadz di Darun Najah yang semuanya masih pemuda-pemuda, yang laki pemuda, kalau perempuannya pemudi. Di sana ada pemuda Islam, Jong Islam Inten-Bon yang tidak ragu berperan bersama dengan para pemuda yang lain mempersiapkan Indonesia merdeka. Dan kemudian tanggal 7 dan 8 November di Yogyakarta, ormas dan ormas Islam sepakat mempertahankan Indonesia merdeka. Dan bahkan di koran Kedaulatan Rakyat pada hari itu headline-nya adalah 25 juta umat Islam di Indonesia siap berjihad mempertahankan Indonesia merdeka. Subhanallah. Padahal berapakah jumlah penduduk Indonesia waktu itu? Baru 47 juta saja. 25 jutanya siap berjihad. Luar biasa. 7-8 November, tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Ketika seorang pemuda, Sutomo, sangat terpengaruh dengan fatwa jadi resolusi jihad, dan beliau dengan teriakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, dan menggoyangkan Surabaya bersama para santri, para kiai, para laskar Hizbullah, laskar Sabilillah, mempertahankan Indonesia merdeka. Dan sekarang 77 tahun berikutnya, 7 November tahun 2022, di sini di Darun Najah, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin memilihkan tanggal untuk kemudian dilaunchingkannya lah Universitas Darun Najah. Tentu saja kita semuanya orang-orang pesantren pasti membaca pernyataan Ibnu Khaldun yang mengatakan at-tarikhu yu'idu nafsahu. Yang namanya sejarah adalah pengulangan. Peran sejarah juga adalah pengulangan. Apa yang dilakukan sekarang adalah bisa menjadi pengulangan yang dulu untuk yang akan datang. Yang tadi disampaikan oleh Presiden Pengasuh Pesantren Indonesia, Akhunul Fadil Ustadz Kiai Haji Dr. Tata Taufik.
Karenanya menjadi amat sangat penting untuk menegaskan kembali keberadaan kita semuanya dan Darun Najah diantaranya. Dengan namanya saja sudah memberikan sebuah al-fa'lul hasan. Innallaha yuhibbul fa'lal hasan. Darun Najah. Hadad dar laisa min ajli al-iflas atau al-fasal atau at-tajammud atau kullu ma huwa ghairun najah. Innama hadad dar min ajli kullun najahan. Bi kulli ma makna, bi kulli ma'ani an-najahan. Dan saya sempat berteori, ini tempat namanya Ulu Jami. Ini tempat agak berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Ada Klaten tempat saya lahir, ada Prambanan, ada Gontor, ada Kebayoran, Lama, Baru. Ini tempat agak berbeda, penamaannya agak berbeda, Ulu Jami. Suatu ketika saya pernah kunjungan resmi pimpinan MPR ke Turki dan kami sampai ke kota namanya Bursa. Dan Bursa itu adalah ibu kota pertama Khilafah Ad-Daulah Al-Utsmaniyah. Dan di sana ada yang namanya Ulu Jami. Ulu Jami adalah ulu adalah dalam bahasa Turki artinya adalah besar, Jami artinya adalah masjid. Masjid besar. Dan itu adalah tempat para sultan mengelola urusan kenegaraannya. Di Turki begitu banyak masjid-masjid yang sangat besar, tapi yang dinamakan Ulu Jami hanya yang ada di Bursa, ibu kota pertama Khilafah Utsmaniyah. Saya memperkirakan pada waktu itu kerajaan Islam di Banten, Sultan Hasanuddin, meminta tolong kepada kerajaan Turki Utsmani untuk dikirimkanlah tentara-tentara membela kemerdekaan kedaulatan daripada kerajaan Islam di Banten, atau Mataram mengundang Banten untuk kemudian mempertahankan eksistensi mereka melawan penjajah Portugis maupun penjajah Belanda. Dan kemudian Khilafah Turki Utsmani mengirimkan para tentara dan mereka sampai kemari dan tinggalnya di kawasan ini. Dan karenanya untuk mengenang tempat dan tanah air mereka, kawasan ini mereka sebut sebagai Ulu Jami. Ini insya Allah bukan keroto boso, bukan otak adik gatuk, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengatakan sekali lagi, karenanya tempat ini adalah tempat yang sangat mensejarah. Tanggal 7-8 November juga sangat mensejarah. Terkait dengan permasalahan-permasalahan luar biasa berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia, mengembangkan sumber daya manusianya, dan bahkan bukan hanya berskala nasional saja. Kalau kemudian Dr. Tata Taufik menyelenggarakan konferensi penyelenggaraan pesantren tingkat internasional, ya begitulah sesungguhnya jati diri daripada tempat ini. Kita berharap karenanya dan kita sangat mendukung, dan saya sebagai di MPR dan di DPR RI sangat bersyukur bahwa kita semuanya dengan Gontor, dengan Darun Najah, dengan pesantren, dengan para kiai terus bisa mengembangkan dan menguatkan kebersamaan kita dalam konteks keumatan dan kebangsaan, sehingga kemudian kita bisa hadir pada siang hari ini melanjutkan satu fakta bahwa Indonesia kita yang sesungguhnya didirikan pun juga dengan sebelumnya dipersiapkan satu universitas terlebih dahulu. Pada tanggal 8 Juli tahun 45, satu bulan sebelum Indonesia merdeka, ternyata para tokoh umat dan tokoh bangsa ini sudah mempersiapkan agar Indonesia merdeka nanti diisi oleh para akademisi yang hebat-hebat, yang tidak kalah hebatnya dengan para akademisi yang merupakan anggota Panitia 9, PPKI, BPUPK. Didirikanlah awalnya adalah perguruan awalnya di Jakarta, didirikanlah yang namanya nanti di Yogyakarta akan berubah menjadi perguruan tinggi Islam atau Universitas Islam di Yogyakarta. Dulu namanya Sekolah Tinggi Islam. Sekolah Tinggi Islam didirikan di Jakarta oleh beberapa tokoh yang merupakan sekaligus memberikan kepada kita pemanaan bahwa Universitas Islam memang sudah sangat sewajarnya beliau menjadi embrio ukhuwah Islamiyah, at-ta'awun bainal jami'. Di sana ada tokoh dari NU, Kiai Haji Wahid Hashim, tokoh dari Muhammadiyah, Kiai Haji Karmu Zakir, tokoh dari PUI yang hari ini mendapatkan gelar pahlawan nasional, Kiai Haji Ahmad Sanusi, tokoh dari Partai Islam, yaitu dari Partai Masyumi, ada dua tokoh, yaitu Mr. Muhammad Rum dan juga Muhammad Natsir, dan ada tokoh dari kalangan nasional kebangsaan, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta.
Inilah beberapa tokoh yang bersepakat, latar belakang organisasinya berbeda, ada ormas dan ada orpol. Latar belakang orpolnya berbeda, ada yang Islam, ada yang nasionalis, tapi mereka sepakat agar Indonesia merdeka ini diisi oleh sumber daya manusia yang berkeunggulan. Karenanya disiapkanlah sekolah tinggi Islam, dan kemudian nanti berubah menjadi sekolah Islam, menjadi Universitas Islam Indonesia. Dan kita semuanya sekarang ini merasakan betapa semangat itu akan dilanjutkan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dengan berdirinya Universitas Darun Najah. Karenanya sekali lagi kami semuanya ikut mensyukuri dan menyampaikan tahniah selamat, karena Indonesia yang kita berada di dalamnya memang adalah negeri yang amat sangat mempersiapkan diri dan siap untuk kemudian segala yang terkait dengan relasi antara kebangsaan dan keagamaan bukanlah dikotomis. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar kita setelah dilakukannya reformasi, menghadirkan terminologi amat sangat luar biasa yang dulu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yaitu terminologi tentang iman, takwa, akhlak yang mulia. Pasal 31 ayat 3, pemerintah menyiapkan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu dibiayai oleh negara. 20% dari APBN atau APBD sekurang-kurangnya dipersiapkan untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Karenanya jangan ragu, jangan bimbang kalau di kantor dulu atau di pesantren dulu muhadharahnya adalah syakka wala raiba. Jangan ragu dan jangan bimbang, lanjutkan terus perjuangan ini. Kami bersama dengan antum semuanya, dan apalagi Pak Yusuf Kalla bersama dengan kita semuanya. Allah bersama antum semuanya dan kita semuanya. Wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum wal muwaffiq lakum bitariq wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.